Saya bisa bimbing teman-temanku. Saya juga dikasih kepercayaan, jadi kayak makin percaya diri, bilang, oh bisa ini, bisa diajak kerjasama. Jadi makanya itu salah satu motivasiku. Selain direkomendasikan sama guru, dipercaya sama guru, itu juga. Pesan untuk para penonton, jangan pernah menyerah terhadap mimpi yang telah kamu kejar hampir sepanjang hidup. Dan ayo kesini, masuk ke Yapika, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa baik kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini Go to School saya hadir dan teman-teman kru telah hadir di SMK Yapika, dan di samping saya telah ada Ketua OSIS SMK Yapika yaitu Sarifah. Halo Sarifah. Halo Kak. Nama panggilannya siapa? Diva. Oke, nama panggilan Diva. Walaupun tidak agak masuk sedikit ya dengan nama Sarifah. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin bisa perkenalan dulu buat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah, bisa dipanggil Diva. Di sini saya selaku Ketua OSIS SMK Yapika Makassar tahun 2023-2024 dengan jurusan keperawatan. Mungkin segitu. Oke, cukup sampai situ. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Diva bisa masuk di SMK Yapika itu karena apa? Ceritanya gimana? Awalnya bukan kemauan sendiri, tapi kemauan orang tua yang membimbing, bilang ayo di sini bisa aja, karena ya nggak keterima di sekolah sebelumnya, jadi saya kesini. Dan memang pilihan orang tua yang awalnya tuh saya kesini ke Yapika, cuman saya tentang dulu, yang saya mau coba ke yang lain, tapi ya nggak keterima, jadi saya ke Yapika. Oke, tapi semenjak di Yapika pasti sudah dapat feel-nya dong. Iya, dapat. Sudah dapat apa yang menjadi tujuan hidupnya Diva gitu. Iya, nah, dapat. ngomong-ngomong untuk kesibukan sehari-hari, Diva apa kegiatannya gitu? Ya ke sekolah, terus di lingkungan sekolah juga itu ini sudah mau lab, jadi pasti bakal sibuk praktek. Oh, sudah mau lab? Iya. Itu kelas berapa baru mau lab? Itu dari kelas 1. Oh, kelas 1. 10. Tapi ada masanya memang yang khusus pada bulan ini? Iya. Memang lab gitu? Akhir semester 1 itu sudah lab. Oh. Semester 1 sama semester 2. Oke. Berarti kayak praktikum di situ disediakan? Simulasi PKL lah. Simulasi kerja di rumah sakit. Iya. Ya kayak kemarin. Tujuannya untuk nanti ketika PKL? Iya, PKL nanti tuh tinggal kita lakukan di pasien langsung. Kan kalau di sini kan paling patung ke teman sendiri. Kalau di rumah sakit pasti sudah pasiennya langsung. Tapi Diva sendiri sudah terjun ke rumah sakit? Iya, sudah. Kapan? Kemarin tanggal 6 bulan 6 2023 itu selama 1 bulan di rumah sakit Yapika. Oke, tapi untuk sekarang yang karena tadi Diva mengatakan ada persiapan lab. Iya. Berarti nanti ke depan ada PKL lagi? Iya, ada. Kapan itu? Kalau katanya tahun depan lagi. Tahun depan semester lagi? 2. Iya, semacam kenaikan kelas 3. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Diva masuk organisasi apa atau ekstrakurikuler apa? Oh, di sini selain OSIS saya masuk Pramuka, Tahsin Rohis. Nah, itu. Cuma 3? Iya, 3 itu. Tapi kira-kira organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di SMK Yapika ini apa saja? Ya, ada PMR. Ada PMR. Iya, OSIS, Pramuka, Tahsin, Rohis. Nah, itu. Kurang lebih itu. Yang lain belum aktif. Oke. Tapi kenapa tidak masuk PMR? Ya kan ini perawat. Sudah perawat. Oh. Sudah masuk nih. Tapi kan supaya untuk menjuruh lagi ke perawat, ya kenapa tidak masuk di PMR gitu? Iya ya, karena belum aktif juga. Oh. Belum terlalu aktif. Oke. Mungkin baru-baru sudah vakum. Iya. Sebelumnya sudah vakum. Vakum karena kan ini kemarin ada COVID, jadi kurang orang, jadi dikasih vakum dulu. Oke. Nah, kira-kira kapan terpilih menjadi ketua OSIS? Dari bulan Agustus kemarin sama tahun lalu. Sama tahun lalu? Berarti sudah 2 kali menjabat ketua OSIS? Iya. Dari kelas 10? Iya, dari kelas 10 tahun 2022 sampai sekarang 2023. Oke, kita kaji dulu ya. Kenapa bisa seorang Diva menjabat ketua OSIS 2 kali? Nah,
dari yang pertama, kenapa bisa dari kelas 10 tiba-tiba Diva menjabat ketua OSIS? Itu direkomendasikan sama guru-guru karena saya punya basic ya dari SMP sudah menjadi pengurus OSIS. Jadi ya udah katanya boleh, ayo coba sekali. Jadi ya udah saya coba, akhirnya kepilih. Nah, untuk yang kedua kalinya lagi direkomendasikan lagi sama teman-teman juga. Dia bilang, "Diva boleh Miss sekali lagi." Sekali lagi. Jadi ya udah saya menjabat, banyak kandidat. Cuman mungkin saya yang dipercayakan oleh teman-teman sama guru. Jadi ya saya keterima lagi, saya kepilih lagi selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Iya, Nah, tapi bukannya ketika kita kelas 10 kita dipersiapkan dulu untuk menjadi apa ya namanya? Bibit. Sebelum terjun langsung menjadi ketua OSIS. Nah, ini Diva langsung melangkah menjadi ketua OSIS. Walaupun dengan pertimbangan bahwa ada basic. Ya, ada basic. Tapi ngomong-ngomong, waktu melawan kandidat yang lain, ini pasti kelas 11, ada juga kelas 12 atau gimana? Enggak. Karena di situ kan ini ya, siswanya kurang. Masih kurang. Jadi yang jadi kandidat lain tuh seangkatanku sendiri. Kelas 10 juga? Iya, jadi sesama. Jadi sesama angkatan itu kita bersaing. Iya, bersaing. Tapi ngomong-ngomong, kelas 11-nya kemana? Kelas 11? Ya. Dulu itu kelas 11-nya cuma 2 orang, yang sekarang kelas 3. Yang 2 gitu. itu sedikit. Dan kurang aktif juga. Kalau boleh tahu, tadi mengatakan bahwasanya siswanya di sini kurang. Kalau boleh tahu, di sini siswanya ada berapa? Kalau kurang lebih 36 siswa? Iya. Keseluruhan siswa? Iya, 3 angkatan 36 siswa. Oh, makanya salah satu alasan Diva terpilih menjadi ketua OSIS karena itu ya? Iya, kurang orang. Kurang orang dipercaya. Nah, awal mula masuk OSIS atau motivasi yang membuat saya harus masuk OSIS nih? Karena menurutku saya bisa. Bisanya karena apa? Saya bisa bimbing teman-temanku. Saya juga dikasih kepercayaan, jadi kayak makin percaya diri, bilang, oh bisa ini, bisa diajak kerjasama. Jadi makanya itu salah satu motivasiku. Selain direkomendasikan sama guru, dipercaya sama guru, itu juga. Nah, usaha apa yang Diva berikan kepada diri sendiri untuk bisa memikat teman-teman atau menarik perhatian teman-teman bahwasanya Diva ini patut untuk dipilih? Itu ya. Apa yang Diva lakukan? Saya membuktikan kalau misalnya saya ini bisa, saya bisa bimbing kalian. Jadi tolong percaya sama saya. Percaya sama saya kalau saya bisa memimpin. Memimpin lah. Itu. Nanti kita bahas soal visi misi. Nah, terakhir ini kita bahas alasan kenapa harus Diva yang dipilih. Karena yang pertama itu sudah rekomendasi dari guru. Kalau rekomendasi dari guru itu pasti ya sudah tidak diragukan lagi kan ya. Nah itu. Yang kedua itu dibalik lagi ke anggota-anggotanya yang sudah percaya saya. Jadi berarti sebelum-sebelumnya sudah ada rekomendasi dari guru. Iya. Makanya salah satu bentuk privilege kenapa harus pilih saya karena ada rekomendasi dari guru. Tapi ngomong-ngomong, untuk menjabat sebagai ketua OSIS, kompetensi apa sih kira-kira yang harus dimiliki sebagai ketua OSIS? Ya, butuh kesabaran. Itu paling utama, sabar sekali karena menghadapi banyak orang. Meskipun di sini cuma 36 ya, tapi itu juga susah diatur. Susah diajak kerja sama, masih susah. Mungkin ada yang kurang dari saya, jadi ya itu masih susah sekali diajak kerja sama, susah. Disatukan visinya lah istilahnya. Nah, beda pemikiran. Ini masuk di visi misi. Nah, visi misi Diva menjabat ketua OSIS apa? Nah, visi saya tuh menjadikan seluruh siswa-siswi SMK Yapika Makassar menjadi siswa yang peduli, inovatif, solidaritasnya juga. Misinya? Nah itu, menyalurkan minat bakat. Itu salah satu visi utamaku. Misi utamaku karena banyak yang saya lihat teman-temanku, adik-adikku itu punya bakat,
tapi terpendam. Oke. Kakak juga terpendam Ki, jadi ayo bicara sama saya. Nanti Oke. saya salurkan lagi ke guru supaya bisa dipertimbangkan lagi. Oke. Nah, itu. Oh, itu salah satunya ya. Iya, visi utama sih. Selebihnya banyak sih. Ya udah. Oke. Nah, kira-kira arti kepemimpinan menurut Diva apa? Yang bisa mengambil hati orang-orang kayak teman-temanku. Oke. Kayak bisa Kak cari ambil perhatiannya nih teman-temanku ke saya. Karena kalau misalnya dia tidak perhatian ke saya percuma jadi pemimpin. Betul. Oke. Saya tidak bisa apa-apa kalau tidak ada mereka. Oke. Itu menurut Diva arti kepemimpinan. Bisa juga ke apa ya, yang membimbing temanku ke lebih baik lagi. Saya bentuk lagi karakteristiknya lebih baik lagi. Oke. Untuk mencapai visi bersama lah gitu. Oke. Kira-kira gaya kepemimpinan apa yang Diva terapkan di OSIS ini? Kepemimpinan Nah, gaya kepemimpinan misalnya demokrasi kah, otoriter kah, delegatif kah? lebih ke demokrasi. Oke, lebih ke demokrasi. Iya. Kenapa? Nah, apa ya? Apa-apa itu semuanya serba saya bicarakan lagi. Nggak pernah ambil keputusan sendiri. Karena belum tentu keputusanku itu baik di mata kalian. Jadi ya udah, kalau ada apa-apa tuh saya demokrasikan lagi, saya musyawarah lagi, bicara lagi dengan teman-temanku, baiknya ini gimana, sampai dapat jalan tengahnya. Oke. Nah, bagaimana kira-kira OSIS dapat mengelola sumber daya yang ada di Yapika ini, baik dari siswanya, baik dari sarana dan prasarananya? Ya, itu kembali lagi ke siswa masing-masing. Kayak tadi, salah satu misiku tuh menyalurkan minat bakat ya. Nah itu, supaya aktif, ya kita saling tukar pikiran. Bakatnya apa, mau dikembangkan tidak, tapi pasti mau dong. Kembangkan. Kayak itu. Nah, bagaimana Diva menjalin hubungan dengan pihak guru dan pihak teman-teman yang ada di sini? Bagaimana caranya Diva bisa, mungkin ada salah satu tips bagaimana bisa menjalin hubungan yang baik untuk bekerja sama? Ya, jaga ini sih, jaga apa namanya, keakraban. Kayak mau gimana pun itu, entah itu ada masalah atau apapun, jangan terlalu dibawa terus. Karena kalau itu dibawa-bawa, susah sekali dijaga itu namanya keakraban yang ada. Kalau misalnya ada sesuatu ini proker kah atau apa yang mau dijalankan itu susah. Karena tidak ada yang akur. Nah itu, keakuran lah. Tapi kalau di pihak guru sendiri bagaimana? Apanya tuh? Bagaimana caranya Diva menjalin hubungan dengan pihak guru? Yang pasti satu, sopan santun. Sopan santun. Ya, jaga bicara sama guru, itu yang terutama. Terus apa lagi ya? Pintar-pintar lah, ambil hatinya guru. Tapi ngomong-ngomong, kan tadi soal membahas Diva dapat rekomendasi dari guru. Iya. Nah, kira-kira kenapa ada pertimbangan dari guru untuk bisa rekomendasi Diva? Apa yang Diva miliki? Aduh, apa ya? Nah, kira-kira mungkin terlalu aktif, bukan terlalu aktif, mungkin aktif ya. Yang bisa dilihat aktif bicara, terus nggak takut sama apa ya? Nggak takut menyampaikan sesuatu. Jadi mungkin juga bisa didengar sama guru, masih bisa dipertimbangkan. Nah, sebagai ketua OSIS, bagaimana Diva bisa mendengarkan aspirasi dari teman-teman? Bicarakan sama-sama. Maksudnya aspirasi kan pendapat. Pendapat ya. Betul. Itu kita kayak musyawarah, semua angkatan. Itu di situ kita bicarakan apa masalahnya. Cari jalan tengahnya sama-sama, karena tidak mungkin saya ambil dari pihak angkatanku saja, pihak adik-adikku saya atau kakak-kakakku juga, tidak mungkin dong. Jadi semua angkatan saya ambil, saya cari jalan tengahnya lah. Kita cari jalan tengah sama-sama. Tapi kira-kira soal musyawarah, biasa dilakukan musyawarah kapan kah? Itu kalau misal ada program kerja yang mau dibicarakan atau memang ada masalah yang menyangkut semua angkatan. Itu karena masih sering terjadi tuh ada angkatanku sama angkatan di bawahku tuh masih sering terjadi cekcok. Anak baru, jadi ya begitu, kurang akrab sama kakak-kakaknya. Bingung. Terus Diva ini mengumpulkan atau memusyawarahkan teman-teman untuk dibicarakan.
semua siswa kah? Iya, 36 orang? iya. Oh, di mana? Di kelas biasanya itu kita cukup di kelas 10 biasanya kan itu yang paling luas. Jadi enak bicara. Kenapa juga kan ini kan siswanya sedikit satu angkatan. Ya. Jadi pasti dalam satu angkatan itu meskipun satu angkatan bermasalah, pasti yang lain ikut. Iya. Ngikut Oke, dong. oke. Nah, sama juga angkatanku. Jadi tidak mungkin yang bermasalah saja yang mau diambil. Enggak, karena semua teman-teman itu punya pendapat masing-masing, bisa didengar. Tapi adakah guru turun dalam itu? Ada. Musyawarah? Iya, ada. Pasti ada. Kalau saya sudah tidak bisa Handle? handle lagi, oke, guru yang turun tangan. Oke. Itu salah satu bagaimana Diva bisa mengatasi masalah internal dan eksternal ya. Oke. Bagaimana kira-kira kalau misalnya ada kasus pembulian, misalnya ada kasus pembulian, bagaimana caranya Diva sebagai ketua OSIS bisa menangani hal tersebut? Pasti dengar dari kedua belah pihak, Oke. yang dibully kenapa dan yang membuli juga alasannya apa. Oke. Nah, itu yang pasti harus didengar. Dan kalau misalnya tidak bisa dihentikan, itu ya kita kembalikan ke guru, sanksinya apa, masih mau begitu atau mau diubah sikapnya. Itu. Harusnya sih bisa. Oke. Nah, kira-kira bagaimana Diva bisa memastikan pemenuhan deadline dari setiap proker yang Diva sudah bentuk? Ngajak teman-temanku untuk kerja sama. Oke. Karena kalau kurang kerja sama, ya percuma. Mau deadline-nya sedekat apapun itu, kalau misalnya kerja sama antara anggota ini tidak ada, ya tidak bisa juga terlaksana itu. Alhasil ada proker yang tidak terlaksana. Ya, atau tidak ngaret. Ngaret. Atau bisa jadi diundur atau bahkan tidak jadi. Nah, kira-kira kalau misalnya di pengurus OSIS ada hal yang tidak bisa diajak kerjasama, bagaimana Diva bisa mengatasi hal tersebut? Aduh, itu saya bicara sama guru. Kadang saya kayak bilang, ibu ini saya sudah tidak bisa handle, tolong bantu saya. Oke. Karena kalau saya mungkin masih bisa dibantah ya, karena bilang, ih baru kelas 2, Iya, betul. baru kayak sesama murid Ki, Iya. apa dong, siapa kok yang bisa atur-atur saya, jadi saya kembali ke guru. Kalau ke guru kan pasti tidak bisa apa-apa lagi, kalau sudah ada di guru. Berarti ada backingan untuk Iya, guru. Backingan supaya untuk mempertegas atau memperjelas keputusan dari Diva. Oke. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalnya kebijakan Diva ditentang sama teman-teman yang lain? Apakah tetap melarikan kepada guru? Gimana? Aduh, kalau ke guru itu pasti. Cuman kembali lagi ke individu saya ya. Ya. Bagaimana, mungkin ada yang salah dari saya. Oke. Atau kalau memang kata orang tidak salah Ji, jadi ya udah saya kembali ke guru lagi. Ya, jadi backinganku ini guru. Oke. Tapi emang harus seperti itu karena ada beberapa memang kita sebagai pemimpin berkoordinasi tentunya dengan guru kan, karena kan kita pihak OSIS ceritanya. Takutnya juga saya salah ambil keputusan. Oke. Balik saya lagi yang ada sama guru bilang harusnya Diva tidak begitu. Nah, jadi apa namanya? Semoga apa sih namanya? Supaya tidak terjadi hal tersebut, balik lagi ke guru. Saya ambil lagi keputusannya guru. Oke, karena di distract soal keputusan diri sendiri sama guru. Oke. Susah. Nah, karena membahas tadi soal keputusan, karena mungkin di Diva sendiri ada keputusan terberat yang Diva buat. Kira-kira apa keputusan terberat yang Diva buat? Ini nih, soal angkatan. Oke. Selisih antara angkatanku dan angkatan di bawahku tuh masih sering berselisih. Dan saya ini bingung, harus pilih angkatanku atau adik-adikku. Karena kalau di angkatanku ini kita sekelas. Jadi kalau saya yang mungkin ada di hatinya angkatanku ini, yang tidak sehati sama saya, pasti beda lagi suasana kelasnya. Oke. Tapi tidak hidup nanti suasana kelasnya. Terus gimana keputusan yang Diva buat ketika itu? Aduh, balik lagi. Ke guru lagi. Tapi adakah keputusan yang Diva buat sendiri sebelum berkoordinasi sama guru? Pasti ada. Ya. Saya bilang, ini kita selesaikan sama-sama dulu sebelum ke guru, karena kalau selesaikan sama-sama masih bisa negosiasi lah. Maunya gimana. Tapi kalau sama guru udah pasti enggak.
Ya, betul. Enggak, Mi. Jadi, ayo, selagi masih sama saya. Oke. Jadi, bicarakan apa yang mau dibicarakan. Keluarkan apa unek-uneknya. Silahkan. Karena saya masih pasti bisa pertimbangkan lagi. Tapi pada saat terjadi cekcok antara angkatannya Diva dan angkatan di bawah, nah, gimana Diva pada saat itu menentukan keputusan yang Diva buat? Itu juga yang berat. Haruskah saya memilih angkatanku atau haruskah saya memilih? Nah, itu. Kira-kira kalau boleh tahu, apa yang dipermasalahkan waktu itu? Aduh, soal apa ya? Soal apa? Privasi kah? Ada lagi yang di sana. Oh, ada di belakang layar. Iya. Kalau boleh tahu apa? Ya, soal ini sih sopan. Sopan ini yang angkatanku yang merasa tersindir atau memang adik kelas yang nyindir Oke. langsung ke satu orang, memang yang alhasil itu yang lain juga ikut-ikut. Oh, Nah, oke. itu alas jadi salah paham yang harusnya masalah kecil masih Ya, bisa diperbaiki. Bilang, adek kenapa kasih begitu kak, jangan dikasih begitu lagi. Nggak bisa karena tersulut emosi lah gitu semua. Oke. Orangnya ada di belakang layar. Iya. Oke. Nah, kira-kira menjadi ketua OSIS, tentu pasti ada tuntutan dan tekanan. Iya. Bagaimana caranya Diva menghadapi hal itu? Duh, kalau itu balik ke diri lagi karena di sini saya bukan atur diriku sendiri, tapi atur banyak orang. Ya. Jadi ya kembali lagi, jangan dengar diri sendiri, kembali lagi dengar pendapat orang lain. Itu yang harus saya lakukan. Tapi adakah tekanan yang membuat Diva benar-benar tertekan dengan menjabat sebagai ketua OSIS? Itu sih susah diajak kerja sama. Kan ini angkatanku sama angkatan yang di bawah itu kurang akur ya. Ya. Jadi itu kadang saya suruh ini sama ini tidak bisa karena ada masalah tersebut. Aduh, itu yang paling kayak aduh tertekan kulihat ini semua orang. Oke. Nah, terlepas dari diskusi tadi, nah kira-kira proses LDK OSIS di Yapika sendiri ini gimana? Ah ya, sudah ya. Yang waktu itu pada tanggal 26 Agustus sampai 27 Agustus itu kita pergi di Malino. Malino itu nginap, itu kita dikasih materi tentang organisasi, kepemimpinan, sama OSIS, tentang OSIS tersendiri. Situ tuh kita bikin karakter. Karakternya adik-adik dan karakter diri sendiri, sekaligus angkatanku. Itu kita bikin karakter. Kalau untuk proses masuk OSIS gimana tuh di sini? Haruskah apa tahapannya gitu? Kalau itu mungkin tidak sebanyak itu sih, tinggal yakin diri sendiri, bilang bisa tidak. Masuk OSIS? Iya, bisa ndak? Karena kalau ndak, ya pasti bakal hancur OSISnya. Oh, tidak ada kah tahapan dari administrasi, wawancara? Tidak ada kah seperti itu? Ndak, dari guru itu. Itu dari guru? Iya. Iya, tentunya pasti. Tapi sebelum dari pihak OSIS, misalnya, ini teman-teman mungkin dari kelas 10, mungkin adik-adik ya, yang mau mendaftar OSIS, haruskah dia mengumpulkan berkas dulu, atau gimana? Tidak, Ji. Itu tadi, ikut LDK. Jadi LDK. beberapa ada adik-adik yang ndak ikut LDK kemarin tuh ndak dikasih masuk. Oke. Ndak dikasih masuk pengurus OSIS. Tapi harusnya LDK itu semua murid. Iya, gitu. semua murid ikut. Jika tidak ikut, berarti tidak bisa masuk OSIS gitu. Balik lagi ke siswa kita yang masih kurang, jadi mungkin hampir semua siswa di SMK Yapika itu ikut. Jadi semua itu harus ikut ke LDK itu. Kalau enggak, ya udah enggak dikasih masuk. Oke, bukan masuk kualifikasi untuk bisa menjadi OSIS, tentunya pengurus OSIS. Nah, proker apa yang menjadi inti dan dari kepengurusan Diva? Yang besar mungkin? Yang itu, yang soal apa? Minat bakat. Itu yang paling utama saya rasa. Karena terlalu banyak bakat yang terpendam, alhasil. Oke, tapi apakah proker yang paling inti dari sini yang Diva buat? Menjaga ini sih keakuran, solidaritas antara angkatan, itu yang paling penting. Caranya gimana? Yaitu banyak-banyak ambil proker ya. Iya. Banyak-banyak kerjasama, kayak ini ada maulid ini besok,
Itu kan otomatis yang mungkin awalnya ndak akur bisa jadi akur. Oke. Karena ada yang dikerja sama-sama. Nah itu. Karena banyak ini saya lihat dari teman-temanku yang awalnya ndak akur gara-gara salah satu proker program kerja itu akhirnya jadi akur. Kayak kemarin ini yang PKL bukan pernah masuk proker sih, tapi salah satunya itu. Yang mungkin antara angkatanku sendiri yang ndak akur beberapa orang habis dari PKL justru malah mereka yang akur. Oke. Ada positifnya juga. Nah, tapi bagaimana jika dalam proker Diva, di pengurusan Diva, tidak sesuai dengan harapan yang Diva inginkan? Gimana tuh? Balik lagi ke diriku sendiri, mungkin ada yang salah dari saya, ada yang kurang dari saya. Nah, balik ke situ, karena saya jadi pemimpin itu pasti belum jadi pemimpin yang betul-betul baik. Jadi kalau ada proker yang tidak terlaksana itu ya udah pasti dari saya sendiri. Ada introspeksi diri sendiri tentunya. Kenapa bisa tidak sesuai dengan harapan kah? Nah, kalau bukan dari saya, pasti tidak ke teman-temanku juga. Tidak mungkin temanku yang mau ajak saya dong. Harus saya ngajak mereka. Nah, adakah prestasi yang Diva dapatkan selama jadi siswi di SMK Yapika ini? Baik itu masalah akademik maupun non akademik? Yang kemarin, alhamdulillah saya dapat sertifikat siswa berprestasi SMK Yapika Makassar. Itu kapan? Kemarin, baru-baru banget. Tanggal 17 Agustus kemarin. 17 Agustus? Iya, penerimaan hadiah di situ. Jadi diupacarakan gitu? Enggak juga, enggak sampai di cuman kan di situ kan ada lomba. Jadi sekaligus pengumuman lomba. Nah, ini yang siswa berprestasi sama siswa teladan. Oh, berarti cuma dua kandidat. Dan saya dapat siswa berprestasinya. Tapi kenapa tidak mengambil juga siswa teladannya? Teladannya ada di sana. Oh, ada juga di belakang layar. Nggak mungkin juga mau sambil semua. Ya kan enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan namanya ada teladan, ada juga namanya berprestasi. Kan itu dua hal yang berbeda. Iya. Berprestasi ya dalam artian akademik, teladan ya berarti di luar dari non akademik. Lebih ke sikap ya. Lebih ke sikap. Ya, itu kan di vote lagi. Jadi semua siswi itu ngevote. Jadi kita punya kandidat, tidak cuma 2. Ada sekitar 6 atau 7 orang waktu itu berkandidat dan itu dipilih sama guru-guru dan siswa-siswi. Semua milih. Jadi mungkin saya yang kepilih jadi siswa berprestasi dan yang lainnya juga teladan. Di luar dari itu adakah prestasi yang lain yang Diva dapatkan? Di luar dari sekolah, bisa disebut sekolah nggak sih ini? Kemarin sempat ikut lomba, apa sih namanya? Presentasi gagasan, anunya IPMI. Programnya IPMI, tapi belum dapat sih, tidak dapat. Tapi saya dapat sertifikatnya. Dapat sertifikatnya, setidaknya ada pengalaman. Iya, ada pengalaman. Dan tuh belajar lagi ternyata masih banyak yang lebih bagus dari saya. Nah, pengaruh OSIS untuk siswa itu gimana? Menurut Diva? Yang pasti yang awalnya ada siswa yang kurang apa sih namanya? Kurang sikap ya. Sikapnya tidak terlalu baik, bisa diubah lagi. Jadi lebih baik, lebih sopan santun sama gurunya, karena di LDK kemarin itu ada yang seperti itu. Dibentuk lagi karakteristiknya. Dan yang membentuk itu kita para pengurus OSIS. Kan kemarin tuh kebetulan masih saya yang menjabat, jadi saya yang bentuk lagi di LDK kemarin. Berarti OSIS di SMK Yapika ini sebagai wadah untuk merubah karakteristik teman-teman. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Tidak mungkin guru dong. Guru sudah ada tugas tersendirinya. Terus OSIS sebagai. Nah, kira-kira pentingkah organisasi menurut Diva? Nah, menurutku penting untuk tambah pengalaman. Selain dari tambah pengalaman? Ya, belajar banyak yang perlu dipelajari. Salah satunya ada public speaking, percaya dirinya, itu bisa dapat dari organisasi. Karena kalau ndak ikut organisasi yang paling kerjanya sekolah, pulang, sekolah lagi. Nggak ada dong, kalau di sekolah belum tentu itu kita bisa belajar yang lain. Kalau nggak di organisasi di mana lagi? Nah, sebagai seorang ketua OSIS, tentunya Diva pernah pasti mengalami kesulitan dalam hal membagi waktu. Iya. Bagaimana caranya Diva membagi waktu? Antara organisasi kah, atau mungkin dari akademik misalnya, atau mungkin dari keluarga lagi gitu? Itu kadang sih bilang, kenapa jarang di rumah?
Nah, Terus itu. bagaimana caranya Diva bisa mengatasi hal tersebut? Balik lagi kan ini urusan sekolah. Saya Iya. masih anak sekolah, jadi mungkin wajar ya. Oke. Wajar soal hidupku hampir di sekolah terus. Apalagi berorganisasi. Ya? Iya, organisasi lagi, OSIS lagi, dan menurut itu wajar-wajar saja. Dan alhamdulillah ya masih ditoleransi sama orang tua. Oke. Masih juga bilang, oh iya enggak apa-apa. Selagi masih di sekolah, bukan di tempat-tempat lain. Tapi adakah kesulitan untuk mendapatkan izin dari orang tua, apalagi Diva sebagai perempuan? Enggak, karena pasti ada izin dari guru. Oke. Setiap ada sesuatu itu kegiatan, balik lagi ke guru yang kasih tahu orang tua. Oh. Jadi kalau misalnya orang tuaku pribadi, kalau guru sudah bicara, ya udah, nggak Langsung, apa-apa, benar. iya. Karena kecuali kayak baru teman-teman yang izinkan ke saya, Iya. itu pasti enggak. Karena pasti ada pikirannya orang tua bilang, yakin Jini kah di sekolah, yakin di kegiatan ini. Betul, betul. Tapi kalau soal membagi waktu antara sekolah, misalnya akademik dengan organisasi, bagaimana kah? Alhamdulillah di sini tuh kayak selesai akademik atau proses belajar mengajar baru masuk ke organisasi. Jadi jarang ada itu rapat diambil di jam pelajaran. Enggak, kecuali memang kemauan guru sendiri. Karena kebetulan wakil kesiswaan sini pembina OSIS itu sekaligus guruku juga, guru yang menjadi kelasku. Iya udah bisa diambil. Kadang-kadang dia yang memajukan diri untuk ambil saja jamnya. Oke. Nah, adakah yang membuat Diva tertantang selama mengurus di OSIS dan bagaimana caranya Diva memenuhi tantangan tersebut? Ya itu yang ditantang untuk menjabat. Menjabat jadi ketua OSIS kayak, ayo coba lagi, coba 1 kali. Oke, jadi saya coba dan ternyata disuruh lagi. Bilang, ayo sekali lagi bisa itu, dan itu bukan yang pertama memang dari rekomendasi guru. Yang tahun kedua ini sudah dari teman-temanku semuanya. Jadi ya saya makin ada minat, bilang oh iya kayaknya bisa nih 1 kali lagi. Jadi saya coba dan ya terpilih lagi selama 2 periode. Itu. Tapi adakah mungkin sesuatu hal yang membuat teman-teman bisa memilih lagi Diva? Ya mungkin karena sudah 1 tahun menjabat ya, jadi sudah dilihat bilang, oh ya sudah ada apa namanya, Diva ini bisa lagi. Tapi di antara pengurusan sebelumnya, maksudnya ketika waktu kelas 1 dengan Diva sekarang menjabat kelas 2, adakah perbedaan di antaranya? Ada. Ya, kalau boleh tahu apa? Yang kelas 1 itu kan awal-awal ya, jadi kita belum terlalu akrab sama teman-teman angkatanku. Nah itu susah karena saya belum tahu individu temanku tuh bagaimana, dia kayak bagaimana, jadi tuh yang buat saya susah. Kalau yang kedua, itu saya sudah tahu, bilang, oh ini orangnya dia begini, tidak bisa ini, bisa itu. Nah, itu lagi yang saya ambil. Tapi dari sisi proker, adakah yang membedakan di antara pengurusan sebelumnya? Ada. Kalau di program, periode sebelumnya itu saya lebih ke sekolah. Jadi untuk ini, sosialisasi sekolah, ini pokoknya sekolah-sekolah terus lah. Nah kalau yang kedua ini saya lebih ke individu anggotaku, anggota OSIS ini saya lebih kayak apa minatnya, apa bakatnya, apa bisanya. Untuk meningkatkan kualitas dari teman-teman ya tentunya. Nah balik lagi juga itu kalau individunya bagus, sekolahnya pasti bagus dong. Betul. Oh berarti jadi ceritanya nih menyelam sambil minum air. Jadi untuk mempromosikan sekolah tentunya harus meningkatkan kualitas dari teman-teman. Siswa, iya. Karena kalau orang-orang di luar sana juga tahu bilang siswa SMK Yapika itu begini, yang pasti tertarik dong masuk ke sekolahnya ini. Oke, menarik. Kalau sekolahnya saja mereka pasti kepo bagaimana itu kehidupan sekolahnya. Nah, ini kita kasih keluar siswanya langsung. Supaya ada nilai jual untuk sekolah. Sangat menarik. Nah, kebanggaan apa yang Diva dapatkan untuk sebagai menjabat ketua OSIS? Adakah kebanggaan diri sendiri? Tentunya pasti ada ya. Pasti ada karena mungkin dari beberapa orang di luar sana bilang, wah ketua OSIS. Yang kayak terkenal banget ini di sekolah ini pasti ketua OSIS. Dan saya punya rasa bangga tersendiri, lagi selama 2 tahun. Punya rasa terbangga tersendiri kayak, saya dipercaya. Saya dipercaya lagi. Nah, suka duka menjabat pengurus OSIS? Ya sukanya itu
Sukanya dulu, Sukanya dulu lah ya. Oke. Sukanya tuh asik karena kita itu enggak semata-mata di bagian kelas saja, betul. enggak. Kita tuh ambil di adik-adik angkatan, kita itu bisa apa sih namanya? Apa namanya sih itu? Berkomunikasi semuanya. Nah, di situ. Kalau dukanya itu ya tadi susah diajak kerja sama. Oke. Ya itu susah, beberapa murid susah diatur, tapi alhamdulillah masih bisa ke-handle. Selain dari susah diajak kerjasama, adakah lagi yang menjadi duka? Ya pendapatku, kadang keputusanku yang ditentang lagi. Nah itu dukanya karena mengambil keputusan itu tidak semudah itu dan kalian segawang itu menentang itu yang kayak aduh. Oke, kira-kira keputusan apa yang Diva buat sehingga teman-teman tentang? Aduh, apa ya? Seru banyak keputusan. Apakah mungkin bisa di-spill satu keputusan? Apa ya? Aduh, sejak lupa-lupa ini. Soal apa gitu? Kalau boleh tahu. Soal jadwal. Nah, Jadwal ini ekstrakurikuler. Ini yang awal kan kalau ekstrakurikuler itu hampir semua juga siswa ikut. ya. Jadi kayak ada yang salah satu ini kemarin pramuka. Pramuka itu diambil di hari Jumat. Hari Jumat. Tapi karena ini ada pendapat yang bilang saya menurutku kayaknya lebih bagus hari Selasa. Senin, Selasa, Rabu itu kita sibuk di sekolah terus. Kamis, Jumat itu kita santai. Nah, ada yang bilang, "Ih, jangan. Di hari Jumat saja capek. Orang di Senin, Selasa, Rabu." Dan menurutku lebih baik kita capek sekali enggak sih? Daripada Kamis, Jumat lagi itu diganggu lagi. Jadi, ya itu agak susah dapat, tapi saya kembalikan lagi ke guruku bilang, "Ibu kayaknya lebih bagus ini." Ini disetujui. Oke. Alhasil disetujui juga sama murid-murid yang lain. Oh gimana lagi? Ini sudah guru yang bicara. Oke, betul. Berarti salah satu dukanya itu ya? Iya. Oke, kira-kira sebelum demisioner atau meninggalkan OSIS ini, kira-kira adakah yang perlu diubah dari pengurusan Diva ini? Ini tipe untuk adik-adik, penggantinya Diva nantinya. Kira-kira apa yang mau diubah? Saya harap tuh adik-adikku atau setelahku nanti lebih peduli dengan semua orang, kayak enggak peduli sama diri sendiri, peduli sama semua orang lah di sini, enggak mementingkan diri sendiri karena ya saya lihat ini banyak yang kayak mementing diri sendiri, enggak pedulikan yang lain. Lebih tinggi egonya ya? Iya, egonya lebih tinggi. Oke. Saya harap itu yang meningkat karena saya juga kurang. Saya rasa juga diriku kurang ya. Oke. Kurang peduli. Bagaimanakah kalau dengan sekolah? Adakah titipan untuk sekolah nanti sebelum Diva menjadi alumni? Aduh, apa ya? Semoga ini ya guru-gurunya lebih perhatian lagi, tidak ini membeda-bedakan murid antara angkatan yang di atas maupun yang di bawah, karena pasti adalah rasa sakit tersendirinya sebagai kakak kelas atau adik kelas yang bilang, "Ih, dulu saya enggak dikasih begitu kak, kenapa sekarang begitu?" Gitu. Tapi adakah yang perlu dipertahankan untuk dari pihak sekolah? Ya, ada. Apa? Sifat kepeduliannya, meskipun kayak ada perbedaan, tapi mereka tetap peduli. Kayak kemarin itu kita dikasih tahu ada lomba itu, berarti mereka peduli sama siswanya. Mereka percaya kalau siswanya itu bisa ikut. Dan itu menurutku, ya, semoga tidak terhapus itu. Karena kalau terhapus, aduh mau dilihat bagaimana ini. Nah, ngomong-ngomong, Diva nanti mau kuliah di mana? Bismillah Unhas. Amin. Jurusan apa kalau boleh tahu? Keperawatan. Keperawatan. Ya, keperawatan itu jurusan utama, kalau enggak ya. Tapi enaknya menjadi ketua OSIS itu ada privilege sendiri ketika mendaftar kuliah. Mendaftar kuliah. Iya, ada. Lewat jalur ketua OSIS kan? Iya, ada. Ya, makanya nanti lewat situ. Iya. Lewat situ aja kan? Iya, salah satunya itu. Selain di prestasi di jalur ketua OSIS juga bisa. Jadi cita-citanya Diva ya perawat. Semoga perawat, alhamdulillah. Bismillah. Memang mau jadi perawat. Yang awalnya enggak, saya lebih tertarik ke administrasi gitu, hitung-hitungan daripada keperawatan. Tapi karena masuk di SMK Yapika ini,
sudah juga keluar terjun langsung ke rumah sakit, yang menurutku itu keperawatan itu asik. Jadi saya memutuskan untuk ambil jurusan keperawatan lagi lebih mendalam, yaitu kuliah. Berarti ada ketika terjun di lapangan waktu kemarin PKL ya? Iya. Mendapat jati dirinya Diva sendiri. Iya. Jadi kayak, mungkin ini fashionku deh. Iya, karena awalnya tuh pas awal-awal PKL tuh kayak, aduh takut gimana nanti orang-orang rumah sakitnya, gimana hadapi pasien, entah itu juga kakak-kakaknya, kita nggak tahu. Dan pas saya terjun ke rumah sakit itu, ya itu ternyata bertimbal balik, nggak sesuai dengan pikiranku, overthinkingku, nggak sesuai. Dan itu membuat saya bilang, oh oke, kita ambil keperawatan. Oke. Itu di situ. Itu awal mulanya kenapa Diva Iya. ambil keperawatan? Oke. Sempat berpikir juga, aduh saya nyebrang deh, gak usah ambil keperawatan, ambil yang lain saja. Tapi balik lagi, ternyata keperawatan memang asik. Oke. Nah, terakhir pesan-pesan buat penonton. Pesan untuk para penonton, jangan pernah menyerah terhadap mimpi yang telah kamu kejar hampir sepanjang hidup. Dan ayo kesini, masuk ke Yapika, asik. Nah, saya ucapkan terima kasih buat Diva atas obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat buat para penonton. Amin. Nah, untuk para penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan channel Kabar Kota Sulsel. Nah, buat adik-adik penggiat organisasi, saya ingatkan kembali lagi untuk join, tampil di podcast OSIS ini untuk menceritakan prestasi dan perjalanan karir Anda. Sebab perjalanan karir dan prestasi harus diceritakan agar kelak dapat menjadi sejarah. Nah, buat adik-adik jangan mengaku penggiat organisasi kalau belum tampil di podcast Kabar Kota Sulsel ini. Nah, saya Yudi Mantoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.